alami. Nah, jadi kita mau diskusi nih hari ini tentang itu. Oke, nanti kita diskusi gejalanya, tanda-tandanya seperti yang Kak Mei sebutkan tadi. Kalau tahu lebih awal, lebih dini, bisa dicegah, bisa diobati ya. Bener. Jadi satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksin ya kanker serviks. Ada vaksinnya memang. Ada, makanya nanti kita omongin deh. Sembilan 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora, seperti yang dijanjikan kita bakal ngobrol dengan Kak Melanie Fabiola untuk hari ini di Sonora Siang Women and Parenting, kenali kanker leher rahim. Global Burden of Cancer Study dari World Health Organization WHO mencatat total kasus kanker di Indonesia tahun 2020 lalu mencapai 397.000 kasus. Dan total kematiannya sebesar 234.000 kasus. Nah, kanker serviks atau kanker leher rahim ini menempati urutan kedua dari total kasus kanker di Indonesia loh ya. Siang Kak Mei. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya sebenarnya sudah punya topik, tapi saya biarin dulu nih Kak Mei mau ngangkat topik apa. Nah, Kak Mei langsung bilang kita angkat topik kanker serviks ya. Kenapa? Karena tadi kan seperti yang Mbak Rini bilang tuh ya, kanker serviks di Indonesia itu adalah kanker pembunuh wanita paling banyak, nomor 2 setelah kanker payudara. Banyak banget gitu, dan lebih dari separuh di antara penderita itu akhirnya meninggal dunia. Dan masih banyak juga sih ya masyarakat, terutama perempuan yang mungkin masih kurang aware ya dengan kanker serviks ini. Karena memang kanker serviks ini ya adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksin loh. Jadi jika dia ditemukan sejak dini, kesempatan untuk sembuh itu paling besar dari beberapa jenis kanker ganas lainnya gitu. Nah, cuma kan kadang-kadang kita kurang aware ya. Padahal kanker serviks ini kalau masih stadium awal itu biasanya tidak memberikan gejala apapun. Jadi kita suka nggak ngerasa gitu. Dan banyak orang yang beranggapan kanker serviks ini kan biasanya menyerang perempuan yang suka bergonta-ganti pasangan. Iya, katanya kalau begitu ya. saya nggak gonta-ganti pasangan kan berarti aman dong. Nah, itu yang mau kita luruskan hari ini supaya perempuan-perempuan hebatnya yang di luar sana ya bisa lebih aware dan tidak menganggap sepele dengan kanker serviks ini. Padahal sebenarnya selain bergonta-ganti pasangan masih ada tuh beberapa faktor lain yang mungkin kita alami, kita sendiri alami. Nah, jadi kita mau diskusi nih hari ini tentang ada mungkin yang belum terlalu paham ya, kanker serviks itu di mana sih lokasinya? Tadi kita lupa ya jelasin ya. Kanker serviks atau kanker leher rahim itu dari namanya aja kita sudah tahu ya lokasinya di mana ya. Itu adalah kanker yang terjadi pada organ reproduksi perempuan, khususnya rahim, di bagian depan. Di rahim kita itu kan ada mulutnya ya, mulut rahim yang bisa dilihat kalau vagina kita dibuka dengan alat khusus. Itu nanti terlihat tuh di dalam ada mulutnya. Nah, di belakang mulutnya itu ada lehernya, sekitar 2-3 cm ya, ukuran normalnya biasanya jika pada keadaan yang normal ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan leher rahim. Nah, jadi pada saat sel jaringan yang di sekitar itu yang tadinya sehat mengalami perubahan ya, mengalami perubahan sifat dan bentuk sehingga terjadilah penumpukan sel-sel kanker di situ. Nah, itu bisa menjalar Mbak Rin, bisa menjalar kemana-mana, bisa bermetastase kemana-mana ya, ke rahim ya, ke dinding rahim, ke ovarium, bahkan sampai ke usus ya, dan organ-organ di sekitarnya. Nah, jadi pada stadium awal kadang-kadang kita tidak menyadari karena memang gejala dan tandanya tidak terlalu terasa ya, apalagi jika kita sibuk bekerja ya, kita itu banyak aktivitas ya kan, banyak pekerjaan yang menyita perhatian sehingga kita lalai memperhatikan itu sendiri gitu. Nah, jadi makanya kebanyakan penderita kanker serviks, kanker payudara ini kenapa lebih dari separuhnya meninggal dunia? Karena biasanya mereka datang ke dokter sudah stadium lanjut, sudah di atas stadium 2 gitu. Jadi peluangnya untuk sembuh menjadi lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita melakukan
beberapa hal untuk deteksi dininya, nanti kita akan diskusi juga. Nah, ketika kita tahu kita menderita stadium awal untuk kanker payudara maupun kanker serviks, nah dokter bisa lebih mudah untuk mengatasinya, jadi peluang sembuhnya juga menjadi lebih besar gitu Mbak. Biasanya tuh pada awalnya ya, pada stadium awal itu biasanya sih ada keputihan yang tidak biasa. Keputihan yang tidak biasa itu maksudnya begini, kalau perempuan itu kan mengalami keputihan wajar jika menjelang haid ya, atau baru selesai haid gitu ya, karena ada perubahan hormon ya. Nah, tapi kalau pada kanker serviks itu keputihannya tidak seperti itu gitu. Jadi keputihannya itu tidak normal. Pertama dari segi jumlah lebih banyak, dari segi bau lebih menyengat, ya kan? Jadi baunya itu sudah tidak seperti bau keputihan biasa yang kita alami menjelang haid gitu. Kemudian juga perubahan pada warna. Jadi kalau warnanya itu biasanya putih seperti susu atau bening seperti bening seperti gel gitu ya. Nah itu seperti kalau ditarik itu dia bertali gitu ya, kayak ingus gitu ya. Nah, itu kan normal ya. Nah tapi kadang-kadang pada stadium-stadium awal keputihan sudah menunjukkan perubahan. Jadi warnanya itu menjadi kekuningan atau seperti nanah bercampur darah ya, merah jambu ya kan, atau merah ya, sudah lebih banyak darahnya gitu. Nah ini merupakan keputihan yang harus segera dikonsultasikan kepada dokter spesialis kandungan supaya nanti bisa diperiksa ya, ini apakah berasal dari kanker serviks atau penyebab lainnya. Kemudian juga mengalami perdarahan dari vagina yang tidak normal. Perdarahan yang normal itu kan kalau kita mengalami haid dengan siklus yang biasa ya, yang normal. Nah, tapi bila terjadi perdarahan lebih sering daripada seharusnya, kayak misalnya Mbak Rini tuh biasanya kalau haid kan sekali sebulan. Nah ini kalau tiba-tiba di antara haid ada perdarahan lagi gitu, ada perdarahan di antara haid gitu. Jadi misalnya kalau kita itu biasanya haid di awal bulan, nanti di pertengahan bulan kita seperti haid lagi, kita merasa ih kok haid lagi gitu ya. Nah nanti di bulan berikutnya di awal bulan kita haid lagi seperti biasa. Berarti haid, perdarahan yang kita anggap haid di antara dua haid itu adalah perdarahan yang tidak normal yang kita maksud tadi Marin. Itu lebih ke perdarahan seperti haid ya, sampai berhari-hari, atau berupa flek-flek yang hanya sehari dua hari aja kami? Bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak. Jadi ciri-cirinya tidak sama seperti kita haid seperti biasa gitu ya. Tapi ini perlu dipisahkan, perlu dibedakan dengan perdarahan menjelang menopause. Karena memang kalau kita menjelang menopause biasanya kita juga mengalami haid lebih sering atau haid yang lebih lama gitu, ya kan? Nah kemudian perdarahannya lagi nih, salah satu lagi yang terkait dengan perdarahan adalah setiap kali berhubungan intim dengan pasangan mengalami perdarahan. Perdarahannya bisa banyak, bisa juga sedikit-sedikit seperti flek gitu, yang biasanya tidak pernah terjadi kalau kita berhubungan intim dengan pasangan. Kemudian ada nyeri pada saat berhubungan intim ya, terasa nyeri di bawah perut ya kan, nyeri di panggul. Nah ini biasanya terjadi pada saat berhubungan intim atau sesaat setelah berhubungan intim. Ini juga menjadi salah satu penanda ya bahwa kita harus lebih berhati-hati ya. Kemudian sering merasa kayak anyang-anyangan gitu Mbak, apa sih orang bilangnya anyang-anyangan? Bolak-balik kamar mandi, iya, pipis gitu kan? Namanya anyang-anyangan ya. Jadi sepertinya sebentar-sebentar kepengen pipis, sebentar-sebentar terasa kepengen pipis. Kanker serviks ini disertai dengan infeksi saluran kemih. Nah kemudian ciri-ciri yang lain seperti misalnya biasa lah ya, kalau namanya mulai terjadi keganasan dalam tubuh kita juga staminanya akan menurun, jadi kita akan merasa mudah lelah ya, mudah capek gitu. Kemudian salah satu tungkai bawah kaki itu ya kadang-kadang mau mengalami bengkak ya, sembelit, kehilangan nafsu makan ya kan.
Nah, itu beberapa ciri yang biasanya bisa kita jadikan salah satu pengingat ya untuk lebih aware. Jadi kalau misalnya terjadi pada kita salah satu atau lebih dari ciri tadi, nah itu harus segera konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Sebenarnya faktor penyebab kanker serviks itu apa sih Kami? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya Kami ya. Oke, boleh.